Halo semua, selamat datang di Yuk Caru. Yuk cari tahu. Wah, ini kita bisa ketemu lagi ya. Iya, benar sekali. Dan kita juga bisa memberitahukan fakta-fakta baru yang menarik buat mereka tonton juga. Kamu merasa gak sih kalau hari itu panas banget? Ya kerasa dong, siapa sih yang nggak kerasa panas di cuaca yang kayak gini? Ya, musim kemarau tahun ini tuh kerasa panjang banget. Aku aja sampai nggak bisa kalau nggak di dekat kipas atau di tempat yang nggak ada AC-nya. Ya, aku juga. Tapi tetap bisa jaga kesehatan kan? Kayak yang nggak minum terlalu banyak es gitu loh. Kan sekarang banyak banget varian es yang ya kayak gitulah. Untuk cuaca yang sekarang ini minum air putih aja deh. Nggak kok, tenang aja. Meskipun sekarang banyak banget varian es yang beraneka ragam, tapi air putih itu nggak akan pernah lengser dari konsumsi utamaku. Nah gitu dong, teman-teman yang lain juga jangan lupa minum air putih ya, biar bisa sehat terus dan gak dehidrasi juga. Iya, jangan mentang-mentang udah banyak varian es. Iya, jangan mentang-mentang udah banyak varian es yang nyegerin di cuaca yang panas ini, kalian jadi gak minum air putih lagi. Minum es boleh, tapi kalau kebanyakan minum nanti bisa sakit loh. Ya bener tuh. Kalau ngomongin soal cuaca yang panas gini, aku jadi keinget sama sesuatu. Pasti kamu keinget sama produksi garam dan petani garam kan? Dengar-dengar sih kemarau panjang ini jadi berkah buat petani garam. Benar gak sih kayak gitu? Nah itu dia yang akan kita bahas kali ini. Kenapa perlu dibahas dan dicari tahu faktanya? Kan itu udah pasti karena cuacanya yang panas, proses pembuatan garamnya juga pasti lancar dan makin banyak juga garam yang bisa dipanen. Produksi garamnya memang meningkat, tapi kalau banyak garam yang dijual, makin turun juga harga jualnya. Kalau dijual murah itu nggak sebanding sama usaha dalam pembuatan garamnya. Bikin garam itu susah loh. Kok bisa? Pasti karena banyaknya petani garam yang menjual garamnya secara serentak, makanya harga garam bisa turun. Iya benar, kalau buat kita yang konsumen sih itu kabar bagus karena bisa beli garam dengan harga murah. Tapi kalau buat para petani garam yang selaku produsen itu kabar buruk karena mereka nggak bisa jual hasil panennya dengan harga yang lumayan untuk usaha mereka. Masa sampai merugikan sih? Pembuatan garam kan mudah, cuman air asin yang ditaruh di sepetak tanah terus ditungguin sampai jadi. Petaninya juga cuma ngawas-ngawasin aja, kok mereka ngerasa rugi? Ih, nggak gitu. Kalau cuma nampung air terus dijemur sih semua orang juga bisa kali. Bikin garam itu lebih susah dari yang kamu pikirin deh. Ada yang namanya air muda, air tua, garam muda, dan garam tua yang siap dipanen. Prosesnya juga membutuhkan panas matahari selama 10-12 hari. Ribet juga ya prosesnya. Belum lagi para petani garam yang harus mengontrol air secara berkala dan itu semua dilakukan di bawah terik matahari yang panas. Duh, jadi makin penasaran deh, pengen cepet-cepet tahu belinya itu gimana. Teman-teman juga sudah penasaran kan? Nah, ini dia liputannya. Kalau bicara soal cuaca panas, memang seringkali kita tertuju pada produksi garam yang meningkat pada musim panas. Nah, teman-teman, di sini adalah salah satu tempat pembuatan garam di Jepara, tepatnya di Desa Panggung, Kecamatan Kedu. Lama pembuatan garam di sini menurut salah satu petani garam, yakni 10-12 hari. Dari air muda ke air tua membutuhkan waktu sekitar 5 hari. Lalu air tua ke garam muda membutuhkan waktu sekitar 2 hari. Dan garam muda masih dijemur lagi sampai menjadi garam yang siap panen sekitar 3-5 hari. Lama proses pembuatan garam tersebut juga tergantung dengan adanya terik matahari. Jadi, hitungan hari tadi hanya hitungan normal pada saat matahari sedang terik saja ya.
Selain panas matahari, mengontrol air secara berkala juga penting bagi petani garam. Katanya, mereka tidak akan bisa panen jika kontrol air tidak dalam jumlah tertentu. Kalau di sini, mereka memasukkan air secara berkala sampai batas maksimum 25 sampai 27 kali. Hal itu dilakukan agar air mau menjadi kristal-kristal garam. Umumnya para petani di sini menjual garam mereka saat harga garam mulai naik dan menyimpan garam mereka saat harga garam turun. Mereka bahkan rela menyimpannya sampai berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun hanya untuk memenuhi target harga jual mereka. Jika ada yang bertanya, dari mana mereka bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari jika seperti itu? Nah, di desa ini tidak hanya mengandalkan pertanian garam saja loh, karena desa ini sangat dekat dengan pantai. Banyak dari penduduk desa mencari uang dengan cara bekerja sebagai nelayan. Bahkan para petani garam berpindah profesi sementara menjadi nelayan saat musim hujan datang. Gimana? Sekarang sudah tahu kan kalau pembuatan garam itu tidak mudah seperti yang kita pikirkan. Iya, ternyata lebih sulit dari yang aku bayangkan. Dan dari sini, aku juga jadi tahu cara petani garam naikin harga jualnya. Pinter banget kan para petani garam? Mereka lebih memilih menyimpan garamnya di gudang dan dijual pada saat harganya mulai naik lagi. Nah, karena kalian yang awalnya belum tahu, dan sekarang sudah tahu, kita mau pamit undur diri dulu. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk kalian. Sampai ketemu lagi. Dadah semua.